Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di video conference VCT batch 6 ya. Alhamdulillah. Jadi yang akan saya bahas kali ini adalah rahasia membuat kuis online matematika tanpa equation. Seperti yang sudah disampaikan di narasi di flyernya bahwa salah satu kendala khususnya saya ya guru matematika saat membuat quiz online itu ya malas bikin equationnya, jadi ngetik lagi malah bisa jadi kita udah bikin di Word gitu, udah bikin di Microsoft Office Word, udah sedemikian rupa cantik soal kita, tapi saat mau dibikin online dengan kondisi pandemi saat ini ternyata nggak bisa gitu. Gimana solusinya? Nah, itu sedikit latar belakang mengenai quiz online yang saya buat ini tanpa equation. Dan bisa jadi untuk beberapa partisipan yang lain, ini memang materinya sebenarnya bukan rahasia ya, tapi saya anggap ini rahasia aja. Oke, boleh di next Bu. Ya, jadi langsung saja saya bongkar rahasianya adalah, ya betul saya menggunakan Google Form ya, jadi nggak aneh-aneh, bukan pakai Quizzes, bukan pakai apa-apa. Yang saya pakai adalah aplikasi yang sudah Bapak Ibu pakai semua, yaitu Google Form. Nah, bedanya saat menulis soal atau saat menggunakan Google Form untuk ulangan atau untuk kuis, saya tidak menulis soal atau tidak ngetik soal lagi, tapi saya gunakan sisipkan gambar gitu ya pada pertanyaan di Google Form itu. Ya, jadi itu sudah beres materinya sebenarnya ya, rahasianya itu mungkin Bapak Ibu semua udah ada yang menggunakannya, tapi nggak apa-apa. Untuk mengisi Vicon ini kita lanjut, saya bahas sedikit tutorialnya. Jadi bisa jadi ada di antara kita yang belum tahu ya. Nah, next Bu. Nah, ini untuk membuat soal atau ini bisa juga ya, nggak hanya matematika ya, untuk pelajaran lainnya juga bisa jadi. Misalnya Bapak Ibu udah bikin soal di Word atau di PDF, tapi mau nulis lagi di online supaya nggak kopas-kopas kata-katanya mungkin atau ada gambarnya. Nah, maka yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Jadi tahapan pertama, ini ada beberapa tahapan ya. Tahapan pertama, next Bu. Itu adalah persiapan soalnya dulu. Jadi memang kita mau nggak mau harus punya soalnya dulu gitu ya. Nah, ini saya contohkan soal yang saya persiapkan adalah soal untuk nanti soal akhir tahun. Jadi kebetulan saya sudah bikin soal akhir tahun ini di Word gitu ya, di Microsoft Word, dan saya save di PDF supaya lebih mudah. Sebenarnya langsung di Word juga nggak apa-apa. Jadi langkah pertama kita siapkan dulu soalnya. Ya, baik itu soal buatan sendiri atau soal buatan MGMP atau soal dapat dari internet juga mangga gitu ya. Nah, yang berikutnya kalau soalnya udah siap, nah jadi tahapan kedua setelah soal udah siap bisa dilanjut Bu. Tahapan keduanya adalah ya potong soal. Maksudnya di sini adalah cropping ya. Jadi kita crop soalnya satu per satu gitu ya. Jadi ini memang plus minus ya. Di satu sisi kita pengen cepet, tapi ya mau nggak mau, kalau nggak mau ngetik ya kita kerjaannya berarti nge-crop gitu, nge-crop gambar. Oke, bisa di next Bu, saya kasih contoh. Nah, untuk aplikasi potong soal ini saya gunakan aplikasi yang sudah ada di laptop Bapak Ibu semua, yaitu Snipping Tool. Jadi kalau yang belum pernah pakai, bisa di search gitu ya, di kolom di pojok kiri bawah itu kita search aja Snipping Tool, nanti akan muncul aplikasi berlambang gunting seperti ini. Kita klik next Bu. Nah, setelah diklik itu nanti muncul tampilan seperti ini, kotak kecil Snipping Tool. Nah, kalau udah muncul kotak kecil seperti ini, si layar yang akan kita crop itu jadi agak buram sedikit gitu ya, agak seperti ketutup. Nah, lalu setelah itu kita klik guntingnya yang ada tulisan new ya, klik new. Oke, next Bu. Nah, setelah klik new,
itu arahannya di situ ada drag the cursor around the area you want to capture. Jadi kita pilih soal mana yang mau akan kita potong. Nah, jadi kita drag aja. Contoh saya potong soal nomor 1 ya. Jadi kita drag ya, potong. Nah, saat dilepas, next Bu. Nah, akan muncul hasil potongan soal kita, gitu ya. Ini adalah hasil soal potongan kita. Setelah dipotong, jangan lupa disimpan. Nah, klik gambar disket ini ya, artinya save. Ya, klik save. Next, Bu. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini, save as ya. Kita simpan. Mau disimpan seperti apa? Ya udah, ini type-nya JPEG ya. Udah, diemin aja. Mau diganti PNG juga boleh. Nah, kita ganti namanya ya. Kita ganti file name-nya. Misalnya pakai nomor-nomor aja biar mudah, dan simpan di folder yang kita tentukan, misalnya di folder VCT atau folder apa aja. Oke, kalau sudah di rename, next lagi, udah simpan misalnya 1, nah maka tampilan seperti ini. Jadi kalau udah muncul seperti ini artinya yang tadi sudah disimpan. Jadi soal nomor 1 tadi sudah disimpan di folder Bapak Ibu semua. Nah, biar enak, jadi kita cropping aja dulu soal yang kita butuhkan. Misalnya 10 soal, 20 soal kita cropping dulu. Nah, kalau mau nge-crop berikutnya, klik lagi aja new-nya. Klik lagi new. Next, Bu. Nah, jadi tampilannya seperti tadi lagi. Setelah klik new, tampilan seperti lagi. Kita drag lagi nomor-nomor yang kita inginkan, save lagi terus, begitu berulang sampai soal-soal yang kita butuhkan sudah tersedia gambarnya di folder milik kita, gitu ya. Oke, tahapan kedua saya anggap sudah beres. Jadi yang pertama persiapan soal, yang kedua kita potong-potong soal yang kita inginkan untuk ditampilkan di Google Form kita, gitu ya. Oke, jadi kita anggapannya ini sudah punya banyak soal di folder yang berupa gambar-gambar. Oke, next Bu. Nah, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya setelah persiapan soalnya udah ada, kita potong soal udah beres, udah banyak, kita punya satu folder yang berisi beberapa soal yang akan kita jadikan soal quiz di Google Form, maka kita sisipkan di Google Form. Nah, tahapan ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya, karena sudah pengalaman minimalnya saat membuat presensi ya. Saat bikin presensi pasti bikin Google Form ya. Nggak pasti juga sih, kebanyakan pakainya Google Form. Oke, next Bu, saya contohkan sedikit ya. Jadi kalau di laptop atau di browser laptop bisa kita googling dulu Google Form-nya. Maka kalau emang kita sudah login, tampilannya biasanya seperti ini, akan muncul Google Form milik kita gitu ya. Ada beberapa Google Form yang setelah kita buat di seminggu dan sebulan yang lalu. Nah, kita kalau mau mulai dari yang kosong, silakan klik tambah ini, klik kosong, next. Nah, maka tampilannya seperti ini ya, sudah tahu ya. Formulir tanpa judul ya, tentu langkah berikutnya kita ganti judulnya. Next, Bu. Nah, setelah diganti judul, kita kesetelan dulu nih, ada yang lambang gerigi ya, lambang lambang gerigi di pojok kanan atas, di sebelah kirinya kirim, itu ada setelan. Nah, kita ganti dulu presentasinya, klik next Bu, dan quiz ya, kita jadikan ini sebagai quiz. Nah, ini kalau mau nanti tampilan quiz kita acak ya di siswa kita, urutan pertanyaannya mau acak, maka tinggal dicentang aja acak urutan pertanyaan ini. Kalau nggak mau diacak, berarti nggak usah dicentang. Lalu juga di bar quiz, next. Kita next lagi, jadikan ini sebagai kuisnya, jangan lupa dinyalakan. Ya, itu supaya ini menjadi kuis. Ya, di situ ada opsinya, kita bisa merilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Gitu ya. Dan responden bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab, jawaban, dan juga nilai. Oke, itu persiapan di awal. Oke, next. Ya.
Nah, kita ganti judulnya. Next lagi. Nah, iya judulnya tadi lupa ya, kuis online. Ini contoh aja kuis online matematika CCT. Kita ganti judulnya. Setelah diganti judulnya, kita mulai memasukkan apa yang akan kita tampilkan di kuis ini. Next. Kita pertama kasih nama dulu ya. Jadi ini yang singkatnya aja kita pakai nama. Next. Yang berikutnya kelas ya. Kita kasih pilihan kelas. Ini untuk nama bisa pakai jawaban singkat ya, pilihan jawabannya. Untuk kelas saya pilih pilihan ganda, mau drop down juga boleh, silakan. Nah, kalau nama dan kelas sudah ada, nah kita mulai masuk ke tahapan input soalnya nih. Nah, biasanya kan Bapak Ibu ngetik soal di sini ya, ataupun ya membuat soal mengetik di sini. Nah, untuk kali ini saya nggak ngetik seperti itu karena tadi kita udah crop soal. Nah, ini di pinggir sebelah kiri pilihan ganda atau di sebelah kanan pertanyaan, kalau nggak disorot itu nggak muncul ikon gambarnya. Jadi harus disorot dulu baru muncul ya. Setelah itu klik ikon gambarnya. Ya, ini untuk menyisipkan gambar. Nah, sehingga muncullah apa ini namanya window sisipkan gambar. Ya, lalu kita klik cari saja. Ya, next. Nah, maka kita diarahkan ke folder yang kita miliki di laptop kita. Ya, kita tinggal cari soal-soalnya. Misalnya tadi soalnya udah saya simpan di folder VCT. Di folder soal. Oke, kita pilih misalnya soal nomor 1, diklik di nomor 1 dan klik open atau double klik juga bisa. Next. Setelah itu loading sebentar, next, dan akhirnya muncullah soal. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngetik soal, nggak perlu untuknya khususnya matematika nggak perlu ngetik equation. Ini kan pangkat-pangkat biasanya pakai equation atau soal-soal lain yang mungkin lebih ribet, pakai equationnya lumayan gitu ya. Nah, ini jadi kita tinggal upload gambar-gambar aja. Nah, untuk nomor silakan mau kalau di gambarnya udah ada nomornya mangga. Kalau saya pilih nggak pakai nomor. Jadi itu silakan pilihan aja. Kalau mau ditulis di pertanyaannya nomor 1 doang boleh. Kalau mau dipolos kosongkan juga boleh. Nah, itu sebenarnya sudah selesai tutorialnya. Nah, gimana kalau mau kita bikin apa namanya kan tadi ini kuis ya, sehingga perlu ada jawaban. Oh iya, jawaban belum ya. Kita tuliskan di pilihan gandanya. Kalau seperti ini belum muncul ya, maka kita tulis pilihannya A, B, C, D, E. Next. Di next, Bu. Nah, muncullah, kita tulis aja ini manual ya, A, B, C, D, E. Nah, ini udah jadi. Setelah itu kita bikin kuncinya supaya si anak setelah mengerjakan bisa mengetahui jawabannya. Kita ada pilihan nih yang biru di pojok bawah kiri ya. Ada kunci jawaban tanda centang, itu klik saja. Next. Maka akan muncul seperti ini. Yang pertama kita edit dulu poinnya. Ada di pojok kanan atas tuh ada poin 0. Nah, itu kita edit dulu. Kita mau sesuaikan poin tiap nomornya mau berapa gitu ya. Misalnya kalau soalnya 10 ya gampangnya ya 10 poin per soal gitu ya. Tapi itu silahkan diserahkan kembali ke Bapak Ibu semua. Sudah di setting poinnya, kita klik kunci jawabannya di mana. Tinggal klik aja. Kalau kunci jawabannya A, klik A. Kalau E, klik E. Nah, di sini kalau nggak salah kuncinya adalah E. Next. Nah, jadi kita klik, maka otomatis si E ini tersetting menjadi kunci jawaban. Ya. Jadi itu untuk setting ini sebagai kunci jawaban. Setelah itu kita klik selesai. Next, Bu. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita sudah memasukkan satu nomor. Nah, gimana untuk input nomor berikutnya? Apakah mengulang seperti tadi? Betul. Tapi supaya minimal kita nggak harus ngetik lagi optionnya yang A, B, C, D, E, dan nggak harus apa namanya centang lagi wajib diisi. Oh ya, ini di pojok bawah ya, di pojok bawah tengah ada wajib diisi, dinyalakan ya, diklik supaya si anak nggak bisa kosong gitu. Jadi mau nggak mau dia harus ngejawab. Nah, klik wajib diisi. Setelah sudah, saat mau buat soal nomor 2 berikutnya, biar
gak terlalu ribet nulis A, B, C, D, E, maka ini klik ada yang layer 2 layer ini ya, pinggir tong sampah. Nah, ada icon pinggir tong sampah, itu kita duplikat. Jadi kalau diklik itu otomatis menduplikat di bawahnya. Ya. Next. Oke, nah sehingga kita sudah punya dua soal yang sama. Nah, 2 soal yang sama, pilihannya sama, jawabannya sama. Nah, berarti kita tinggal edit. Yang pertama yang diedit tentu gambarnya. Nah, untuk mengedit gambar, di sebelah kiri soal itu ada titik 3 ya, kalau nggak salah, itu diklik. Nah, nanti muncul nih ada pilihan, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, ubah, hapus, atau tambahkan teks. Nah, kita klik ubah. Ya, kita klik ubah, next. Nah, maka kita download lagi seperti tadi ya, prosesnya diulang. Kita klik cari lagi, next. Nah, maka muncul lagi. Sekarang berarti kita pilih nomor 2 ya. Next. Oke, loading. Nah, sehingga soalnya pun atau gambarnya pun berubah jadi nomor 2. Yang berikutnya yang harus kita edit tentu kunci jawaban ya. Kunci jawabannya berarti klik lagi di kunci jawaban. Next. Nah, kalau mau diganti kunci jawabannya oke, kalau mau tetap ternyata jawabannya memang ya udah, berarti langsung simpan ya. Tapi kalau ternyata jawabannya A, ya kita ganti aja. Poinnya juga karena nggak berubah, ya udah kita simpan aja. Oke, next. Nah, itulah kurang lebih tutorialnya. Untuk lebih yakin, kita bisa klik mata ya di paling atas itu ada di sebelah kiri, sebelah gerigi ada mata. Itu kalau disorot namanya pratinjau atau preview. Silahkan diklik, next. Untuk menampilkan bagaimana nanti kuis kita dilihat oleh anak-anak. Nah, ini untuk ngetes ya, khawatir ada yang salah-salah apa, kelewat apa, silahkan diklik itunya atau klik pratinjau ya. Ini kurang lebih tampilannya. Ini saya tadi gak pakai nomor ya, sehingga nanti bisa diacak nomornya. Kalau Bapak Ibu pakai nomor, tinggal klik aja tulis nomornya ya. Atau di saat mengcrop di gambar, cropnya sama nomornya, terserah. Oke, next Bu, itu yang tampilan nomor 1. Nah, ini tampilan nomor 2 nih. Jadi dari tutorial berikut, kita sudah membuat 2 soal matematika tanpa ngetik, tanpa equation. Jadi ngetiknya emang udah dulu di awal. Dan kita ngetiknya di Word. Atau kalau yang memang soalnya soal buatan MGMP, ya berarti kita nggak ngetik sama sekali gitu ya. Jadi kita tinggal crop lalu upload. Nah, itulah sedikit paparan dari saya. Semoga bisa difahami. Next Bu. Terakhir seperti biasa, barangkali yang mau komunikasi bisa kontak saya di kontak berikut ya, itu WA-nya, IG, dan bisa cek juga channel YouTube saya ya. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator, ke Pak Aris.